tulang rawan. Kemudian yang ketiga ada persendian yang dibentuk oleh tulang dengan struktur lain, bisa dengan ligamentum atau jaringan ikat yang lain. Untuk persendian sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sinartrosis atau fibrosa. Jadi nanti dia persendiannya akan dibantu dengan jaringan ikat. Dia tidak bisa bergerak. Contohnya ada 2, ada sutura dan juga ada gomposis. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian persendian yang kedua ada sinkondrosis. Nah, ingat kata kuncinya kondro. Kemarin ingat ya, ada kondrosit, kondroblast, sel bakal tulang rawan. Nah, ini juga sama. Persendiannya nanti akan dibantu oleh tulang rawan. Ini untuk gerakannya terbatas. Masih bisa bergerak, tapi terbatas. Tidak kayak sinartrosis, ini dia full, nggak bisa bergerak sama sekali. Kemudian yang ketiga ada sinsarkosis. Sinsarkosis ini merupakan hubungan tulang dengan otot. Ya. Contohnya ada di os scapula dengan os vertebrae thoracalis dan os costae. Kemudian tipe persendian yang keempat adalah sinovialis atau diartrosis. Bisa disebut sebagai persendian sesungguhnya karena dia nanti ada cairan sinovialnya. Kemudian untuk pergerakannya itu bebas. Bisa muter gitu ya. Nah, ini kita lanjut ke persendian kartilaginosanya dulu. Nah, ini ada sinkondrosis ya. Sinkondrosis tadi sama kayak ini, sinkondrosis. Jadi sinkondrosis itu merupakan salah satu dari bagian persendian kartilaginosa atau persendian tulang rawan. Nah, untuk tulang rawan itu ada 2, ada fibrokartilago, ini tipe tulang rawannya keras. Yang kedua ada tulang rawan hialin, ini tipe tulang rawannya lunak. Untuk pergerakannya nanti tergantung pada bentuk permukaan persendian serta jumlah dan kelenturan media perantara. Tapi tentunya dia pergerakannya terbatas, ya tidak sebebas yang diartrosis atau sinovial. Contohnya ada 2 ya. Yang pertama ada sinkondrosis. Untuk sinkondrosis ini persendian kartilago hialin, jadi tulang rawannya masih sedikit lunak. Lokasinya ada di articulatio sternocostalis. Dari namanya aja sternocostalis, sterno itu sternum, tulang dada, costalis itu costae. Nah, jadi di costae, pada ujung costae ini ada cartilago costalis ya, yang nanti akan berhubungan dengan os sternum pada bagian incisura costalis. Nah, ini nama persendiannya articulatio sternocostalis. Termasuk ke dalam tipe persendian sinkondrosis. Oke, yang kedua contoh dari sinkondrosis itu adalah articulatio intervertebralis. Jadi kalian pernah belajar kan ya, kolumna vertebralis, tiap ruasnya itu akan ada kaput dan kavitas. Nah, kaput sama kavitas nanti akan mengalami persendian. Tapi dia itu tidak semata-mata langsung antara kaput dan kavitas, tapi nanti di tengahnya itu akan ada intervertebral disc atau semacam tulang rawan gitu. Nah, dia termasuknya ke tipe sinkondrosis. Tuh. Kemudian yang kedua, nah ini ya contohnya articulatio intervertebralis. Ini tulang rawannya. Kemudian yang kedua adalah simfisis. Contohnya itu persendian fibrokartilago pada simfisis pelvis, penyatuan pada pelvis ya. Ini menyatukan antara coxae dengan coxae sinister pada bagian ventral. Nanti akan ada fibrokartilago, jaringan tulang rawan yang sangat keras ini. Itu sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau diulang barangkali tadi nggak kedengeran. Oke, cukup ya. Kita lanjut. Nah, ini kita bahas persendian sinovialis yang ini ya. Yang keempat, ini merupakan persendian sebenarnya, persendian sesungguhnya. Persendian ini pada umumnya terdapat banyak sekali di ekstremitas, baik ekstremitas kranialis maupun ekstremitas caudalis.
Kemudian untuk gerakannya dia sangat fleksibel karena adanya cairan sinovial. Kapan disebut persendian sinovialis? Ketika memenuhi salah satu syarat dari keenam syarat di bawah ini. Yang pertama itu ketika dia punya yang namanya fasies articularis. Fasies articularis itu merupakan bagian dari tulang yang nantinya bisa dijadikan sebagai bidang sendi. Misal di sini ada tulang, kemudian nanti ada permukaan yang halus untuk persendian, nah itu adalah fasiesnya. Coba diingat-ingat contohnya fasies articularis ada di mana di osa kranii. Os apa? Di os humerus. Di kepala. Os occipital kan? Iya. Iya, terima kasih sudah berjuang. Jawabannya adalah di os temporal. Ada fasies articularis di os temporal. Secara ventral bisa kita lihat nanti akan berhubungan sendi dengan condylus mandibularis os mandibula. Nah, itu gerakannya kan menutup dan membuka ya. Nah, itu gerakannya fleksibel karena dia ada fasiesnya, maka dia tipe persendiannya termasuk ke sinovialis. Kemudian syarat yang kedua itu adalah ketika dia punya yang namanya cartilago articularis. Jadi cartilago articularis ini sederhananya merupakan tulang rawan untuk melindungi fasies articularis. Jadi misal di sini ada tulang, ini ada fasiesnya, kemudian nanti di ujung tulang itu ada tulang rawannya. Ini disebut sebagai cartilago articularis. Jadi tulang rawan yang melindungi fasies articularis tadi yang poin pertama. Kemudian yang ketiga ada kapsula articularis. Kapsula articularis ini nama lainnya kapsul sendi. Contohnya nih, artikular kapsul. Ini ya. Dia itu membentuk tabung, kemudian nanti akan kita temukan dua bentukan, ada ligamentum kapsularis. Ini bagian eksternal dari kapsul sendi. Kemudian ada membrana sinovial. Membrana sinovial ini nanti akan memproduksi cairan sinovial. Nah, sinovial cavity ini yang warna oranye-oranye, ini isinya cairan sinovial. Nah, ini juga sinovial membran yang warna pink nanti akan menghasilkan cairan sinovial yang warna putih-putih ini. Tuh, jadi kapsula articularis adalah kapsul sendi. Sesuai namanya kapsul, pasti dia akan membungkus tulang ini jadi ada seperti tabung di sini ya, kapsul. Oke, kemudian yang keempat ada yang namanya ligamentum atau jaringan ikat. Ligamentum ini ada dua tipe, ada ligamentum ekstrakapsularis. Jadi ligamentumnya nanti di luar kapsul articularis ini. Gitu. Nah, nanti kalau dia melekat pada epicondylus, ingat ya, kan ada bentukan condylus. Kalau kita lihat dari lateral, itu kita sebutnya epicondylus. Nah, namanya kalau ada ligamentum di epicondylus itu namanya ligamentum colateralis. Kemudian ada yang namanya ligamentum intrakapsularis. Berarti sesuai namanya intra dia di dalam kapsula. Kapsula articularis ini, bagian yang tadi menggembung. Itu. Jika antar tulang nanti namanya ligamentum interosseus. Inter itu di antara, os itu tulang. Kemudian yang kelima ada bentukan yang namanya diskus atau meniskus. Diskus ini merupakan bentukan yang ada di kaput dan kavitas os vertebrae. Jadi nanti hurufnya itu seperti O, itu ya kayak bantalan sendi. Sedangkan meniskus ini kita udah sempat bahas di minggu kemarin. Dia adanya di articulatio genu atau di lutut ya, nanti membentuk huruf C. Meniskus itu bantalan sendi yang ada di condylus tibia sama condylus os femur ya. Jadi kan femur di bagian distalnya condylus. Nah, kemudian bener nggak ya? Ya, benar. Jadi meniskus tuh bentukan yang ada di distal femur sama di atas dari tibia. Nanti kita lihat kalau salah kita lihat di slide selanjutnya. Pokoknya meniskus itu ada di articulatio genu. Kemudian yang keenam ini ada cartilago marginalis.
Jadi dia letaknya nanti di tepi-tepian dari persendian itu sendiri. Contohnya nanti ada labrum glenoidalis. Jadi kan kalian ingat ya, ada bentukan cavitas glenoidalis, ini di distal dari scapula. Nah, cavitas glenoidalis itu nanti akan berhubungan dengan kaput humeri ya. Tapi mereka itu bentukannya secara anatomi tidak sesuai. Maka nanti di tepi-tepian dari cavitas glenoidalis ada bantalan sendi yang namanya labrum glenoidalis. Nah, labrum glenoidalis ini termasuk ke cartilago marginalis. Cartilago tulang rawan di tepi-tepian. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Nah, ini kita baru balik lagi ke sini. Nah, tadi kita udah bahas sinkondrosis, sinovialis, kita balik ke sinartrosis lagi. Sinartrosis, contohnya ada dua, ada sutura sama gomposis. Kita bahas suturanya dulu. Jadi sutura ini kalian pasti udah hafal, udah pernah kenal di SMA. Sutura itu dia merupakan tipe persendian yang ada di craniofaciae. Di kranium, di kepala dan juga di wajah di faciae. Sutura itu merupakan persambungan atau persendian yang tidak dapat digerakkan, jadi dia menyatukan antara tulang-tulang yang ada di kepala dan wajah. Dia ini dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang kaku dan keras, makanya tidak bisa bergerak. Untuk sutura ada 3 jenis, ada sutura harmonia, jadi dia penyatuan jaringan antar dua tulang yang membentuk permukaan yang halus dan rata. Biasanya kebanyakan ada di wajah. Di wajah ada yang namanya osa nasal atau tulang hidung, dan juga ada osa palatina atau tulang langit-langit mulut. Nah, ini termasuk sutura harmonia. Ini juga sutura harmonia. Kemudian kemarin juga kita belajar ada incisura nasolacrimalis, incisura lacrimomaxillaris. Itu termasuk ke dalam sutura harmonia juga. Pokoknya semua yang ada di wajah masuknya sutura harmonia. Kemudian yang kedua ada sutura serrata, serrata kasar. Jadi dia penggabungan jaringan ikat tulang antar dua tulang membentuk mata gergaji. Contohnya di kranium ya, di kepala ada sutura ossa frontalis di dahi. Nah, ini termasuk sutura serrata. Oke, kemudian yang ketiga ada sutura squamosa. Merupakan penggabungan jaringan tulang antar dua tulang tersusun serupa sisik ikan atau atap genting. Contohnya sutura ossa temporo parietalis. Jadi antara ossa temporal dan parietal di sini. Sutura squamosa. Jadi yang untuk gampangnya yang di wajah sutura harmonia, yang di kepala itu sutura serrata, kemudian yang di kanan kiri di lateral ini sutura squamosa. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut sebelum fokusnya hilang. Yang kedua contoh dari sinartrosis itu adalah gomposis. Jadi gomposis merupakan hubungan yang dijumpai pada lokasi tertanamnya dentes atau gigi pada alveoli ya atau margo alveolaris, di os maxilla, kemudian di os premaxilla dan juga di os mandibula. Jadi gigi ini nempel pada alveoli dibantu dengan jaringan ikat, namanya adalah ligamen periodontal. Ya, ligamen periodontal. Oke, itu untuk gomposis. Ini kita mau mulai bahas persendian dari awal, dari kalian belajar craniofaciae, kemudian nanti kita lanjut ke columna vertebralis, kemudian persendian apa aja yang ada di ekstremitas cranialis, setelah itu terakhir persendian yang ada di ekstremitas caudalis. Oke, minta perhatiannya kita mulai ke artikulasio yang ada di kepala. Yang pertama ini udah sempat kesebut ada artikulasio temporomandibulare. Jadi dia gabungan dari temporalis sama mandibula. Struktur apa yang di temporal itu struktur
Facies articularis. Ya, ini facies articularis. Bergabung dengan struktur apa yang ada di os mandibula, yaitu struktur condylus mandibula. Nah, karena tadi ada facies articularis ini merupakan salah satu syarat terbentuknya persendian sinovial. Maka articulatio temporomandibulare ini termasuk ke dalam tipe persendian sinovialis. Gitu. Artikulasi temporomandibula merupakan sendi yang bertanggung jawab terhadap pergerakan membuka dan menutup rahang, mengunyah dan berbicara yang letaknya di bawah depan telinga. Ini telinga. Oke, itu yang pertama diingat artikulasio temporomandibulare. Tipe persendiannya sinovial. Kalau tipe persendian yang di sini, Sutura bukan? iya yang lengkap. Sinusosis. Ya, sutura squamosa. Squamosa. Kalau yang serata itu ada di kranium, os frontal. Kalau yang halus-halus di wajah, sutura Harmonia. Sutura harmonia bukan? iya, sutura harmonia. Yang di gigi ini nama persendiannya apa? Baru aja tadi slide sebelumnya. Gomposis. Betul, gomposis. Ini kranium hewan apa? Iya, sapi ya. Nggak ada giginya, terus dia angulus mandibularisnya meliuk. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bahas persendian yang ada di kolumna vertebralis dan toraks. Yang pertama itu ada yang namanya yes joint atau nama lainnya itu atlanto-occipital joint. Nah, kelihatan dari namanya berarti ini penggabungan antara os atlas atau vertebrae cervicalis ruas pertama dengan occipital, os occipital. Struktur apa di os atlas yang berperan? Itu struktur fovea articularis cranialis. Fovea articularis cranialis. Struktur apa di os occipital yang berperan? Yaitu struktur condylus occipitalis. Gitu. Nah, tipe persendiannya itu tipe persendian sinovialis. Nah, biasanya fovea kan di beberapa tulang itu namanya facies. Tapi di beberapa tulang lain itu biasa disebut fovea. Jadi fovea ini sama kayak facies gitu. Soalnya dia juga mengandung kata articularis. Berarti ini untuk hubungan sendi. Kemudian untuk pergerakan dari tipe persendian sinovialis ini kan bebas ya. Bebas, fleksibel, dan yes joint ini dia seakan-akan mengatakan iya gitu. Jadi mengangguk ke atas dan ke bawah. Gitu, dia fleksibel. Jadi tipe persendiannya sinovialis. Kemudian yang kedua ada no joint. Nah, kalau no joint ini antara os atlas dengan aksis. Maka nama lainnya itu atlanto-axial joint. Oke, kalau kalian ingat-ingat di os atlas bagian kaudalnya itu ada yang namanya fovea dentis. Ya, fovea dentis. Kemudian di os aksis bagian kranialnya ada yang namanya dens aksis. Nah, kedua struktur tersebut akan membentuk suatu persendian. Tipe persendiannya masih tetap sama, sinovialis. Sinovialis. Untuk tipe gerakannya itu seperti mengisyaratkan kata tidak ya. Jadi geleng-geleng ke kanan dan ke kiri. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nah, ini persendian cartilaginosa yang tadi udah sempat dikenalin di awal ya, di awal-awal slide. Yaitu nanti akan disatukan oleh fibrokartilago atau suatu kartilago yang strukturnya keras dan hialin kartilago yaitu suatu struktur tulang rawan yang strukturnya lunak. Pergerakannya yang tergantung pada bentuk permukaan persendian serta jumlah dan kelenturan media perantara.
Tapi tetap untuk persendiannya itu gerakannya tidak sefleksibel sinovial. Yang pertama contohnya dari persendian cartilaginosa itu ada ini persendian antar ruas vertebrae di antara kaput dan kavitasnya. Kaput dan kavitas itu tipe persendiannya sinkondrosis. Sinkondrosis. Kemudian kalian ingat di sini ada yang namanya processus articularis cranialis, kemudian ada processus articularis caudalis. Yang mengandung kata articularis itu nanti akan menjadi persendian. Nah, yang proses-prosesnya di atas itu tipe persendiannya bukan sinkondrosis lagi, tapi tipe persendiannya adalah sinovialis. Ya, facet joint ini tipe persendiannya sinovialis karena dia nanti akan menghasilkan cairan sendi. Cairan sendi merupakan salah satu syarat terbentuknya persendian sinovial. Gitu, dari slide ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau kalian mau tanya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, langsung potong juga. It's okay. Nah, udah selesai untuk persendian kolumna vertebralis. Kita lanjut ke persendian ekstremitas cranialis atau anggota gerak bagian depan. Nah, biasanya di ekstremitas cranialis ini full ya, semuanya persendiannya sinovial. Atau persendian sesungguhnya. Kita mulai dari awal dulu, kan kita belajar 4 regio ya. Regio pertama ada yang ingat regio apa? Lupa ya, namanya regio cingulum membri thoracisi. Terdiri dari os scapula yang menjadi penyusun gelang bahu. Nah, os scapula ini pada hewan yang anggota gerak atau pada hewan yang kaki depannya itu sebagai penopang tubuh dan juga untuk berjalan, dia hanya terdiri dari satu os, yaitu os scapula. Kalau di hewan primata, unggas, dan juga reptil, juga manusia, gelang penyusun bahunya ada 3 os. Ada os scapula, os coracoideus, sama os clavicula. Nah, jadi os clavicula itu nanti akan membantu os scapula nempel ke os sternum. Nah, kalau di hewan kuda ini dia nggak punya os clavicula, makanya os scapulanya ini langsung nempel ke os costae dan juga ke os vertebrae thoracalis. Gitu. Dibantu oleh apa? Dibantu oleh yang namanya otot dan juga tendo-tendo. Nah, hubungan antara tulang yang dibantu oleh otot dan tendo, nama persendiannya adalah sinsarkosis. Ini tipe ya, tipe persendiannya sinsarkosis, tapi untuk nama persendiannya itu adalah articulatio scapulothoracika. Jadi antara os scapula dan juga os costae yang ada di cavum thorax. Nama persendiannya ini yang di atas, tipe persendiannya yang di bawah, sinsarkosis. Tuh. Nah, untuk os scapula di bagian dorsal dia nempel ya. Kemudian di bagian distalnya ini nanti dia akan berhubungan dengan os humerus. Makanya nama persendiannya ini articulatio scapulohumeri. Jadi yang terlibat adalah os scapula dan juga os humerus. Nah, ini termasuk ke dalam tipe persendian sinovialis karena nanti akan dibentuk suatu cairan persendian ya. Kemudian tipe persendian dari sinovial itu salah satunya adalah ball and socket joint. Jadi dia membentuk suatu bola dan mangkok gitu ya. Bolanya itu diibaratkan oleh kaput humerinya, kemudian mangkoknya itu si cavitas glenoidalesnya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu untuk articulatio scapulohumeri. Nah, ini ya, ini ball-nya, kemudian ini socketnya. Ball and socket joint. Oke, di os scapula yang berperan itu di bagian distal ada yang namanya cavitas glenoidales. Kemudian di os humerus yang berperan itu di bagian proksimal ada yang namanya caput humeri atau kepala sendi ya. Seperti yang tadi udah dijelasin, jadi bentukan secara anatomi dari cavitas glenoidales sama bentukan caput humeri itu nggak sesuai.
Makanya di tepi-tepian dari cavitas glenoidales itu ada yang namanya cartilago marginalis tadi. Nah, cartilago marginalisnya namanya di sini labrum glenoidales. Jadi ini cavitas glenoidales, kemudian yang di tepi-tepiannya ini labrum glenoidales. Untuk membantu persendian dengan kaput humeri supaya bentukannya sama. Kemudian di sini saat istirahat, maksudnya saat hewannya sedang berdiri, nggak ngapa-ngapain, nggak maju, nggak mundur, tulang scapula dan humeri itu akan membentuk sudut antara 120 sampai 130. Sini, 120 sampai 130. Saat fleksi, nah sudut yang terbentuk berkurang hingga 80. Fleksi itu dia kayak menarik kaki ke belakang. Itu fleksi. Kemudian saat ekstensi, sudut yang terbentuk dapat meningkat hingga 145. Ekstensi itu seperti melangkahkan kaki ke depan. Jadi dia memperbesar sudut. Kalau fleksi memperkecil sudut. Oke, gitu untuk artikulasi scapulohumeri ada yang mau ditanyakan? Kecepatan apa enggak ya? Halo? Enggak, Kak. Enggak ya? Oke. Kalau ada yang mau diulang atau enggak jelas, langsung dipotong aja. Ternyata artikulasi scapulohumeri belum selesai, ini kita lanjut lagi. Kita ingat-ingat lagi ya bentukan-bentukan yang ada di os scapula dan juga di os humerus. Nah, di sini ini ada scapula dan humerusnya punya hewan ruminansia. Arah kranialnya ke sebelah sana. Kenapa arah kranialnya ke sebelah sana? Ingat, di sini ada kaput humeri. Kaput humeri itu dia penanda sisi kaudal. Kemudian di sini ada tuberculum supraglenoidalis. Tuberculum supraglenoidalis itu penanda sisi kranial. Kemudian yang ini ada tuberculum humeri lateralis atau tuberculum mayor. Kalau yang ini kaput humerinya ya tetap di belakang sini, tapi kranialnya menghadap ke sana ya. Ini ada tuberculum humeri medialis atau tuberculum minor. Gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya ligamentum yang membantu perlekatan antara artikulasi scapulohumeri, namanya ligamentum glenohumeralis. Ligamentum glenohumeralis dia itu terbentang di antara cavitas glenoidalis ya, di antara cavitas glenoidalis di sini ya, sampai ke bagian tuberculum humeri lateralis atau tuberculum mayor dan juga tuberculum humeri medialis atau tuberculum minor. Jadi ligamentum glenohumeralis ini ada dua, ada di kanan dan juga di kiri. Intinya dia terbentang di antara cavitas glenoidalis, di tepi-tepian cavitas glenoidalis, sampai ke tuberculum mayor dan tuberculum minor. Ini. Yang ini punya hewan kuda karena dia ada dua tambahan, ada satu tambahan di tengah tuberculum intermedius. Tapi yang ditandain bintang ini ligamentum glenohumeralisnya. Ingat tadi ligamentum salah satu syarat untuk terbentuknya persendian sinovial. Oke, kemudian yang ini kita lihat dari sisi lateral, kranialnya arahnya sana karena di sini ada tuberculum supraglenoidalis. Nah, ini tuberculum supraglenoidalis, kemudian ini kaput humerinya. Tadi diingat-ingat lagi di cavitas glenoidalis ini ya, ada bantalan sendi ya, salah satu contoh dari cartilago marginalis itu namanya adalah labrum glenoidalis. Nah, ini labrum glenoidalis yang membantu cavitas glenoidalis klik sama bentukan kaput humeri. Kemudian di sini juga ada kapsul sendi ya. Kapsul sendi tadi ada dua, isinya ada dua pokoknya, ada ligamen sama ada membrana sinovial yang untuk membentuk cairan sinovial di sini.
Itu kemudian di sini di bagian tuberculum supraglenoidales itu akan terbersit tendo musculus bicep brachii. Nah, ini tendo musculus bicep brachii. Nah, di sini kan nanti ada bentukan sulcus ya, kalau pada hewan ruminansia itu namanya sulcus sulcus apa? Coba dibantu. Tubercularis ya kalau nggak salah. Kalau di kuda itu namanya sulcus bicipitis. Nah, nanti tendonya itu akan masuk ke sulcusnya itu. Sulcus kan bentukannya kayak alur terbuka ya. Sedangkan tendo itu bentukannya kayak pita. Kayak sedotan, kayak tali lah. Nah, jadi nanti akan menempati di bentukan sulcus itu. Di sini sulcus. Nah, kemudian sebelum ke sulcus, ini ada yang namanya bursa bicipitis. Bursa bicipitis itu kayak bantalan sendi ya, untuk menghindari gesekan antara si sulcus sama tendonya. Di sini juga kelihatan, nah ini ada bicep tendo atau tendo musculus bicep brachii. Nah, ini kan tuberculum supraglenoidalis ya. Nanti di tuberculum supraglenoidalis akan terbersit ini bicep tendon atau tendo musculus bicep brachii. Kemudian dia masuk di antara sulcus. Nah, yang ini itu tuberculum mayor, yang ini tuberculum minor. Di tengah-tengahnya ada sulcus intertubercularis ya. Nanti akan diisi oleh tendo musculus bicep brachii. Kemudian supaya tendonya ini gak lepas, nanti akan diikat ya oleh retinaculum. Ini nama lain itu retinaculum humeralis transversus atau transverse humeral retinaculum. Retinaculum transverse retinaculum humeralis transversus. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang mau dijelasin ulang? Oke, karena nggak ada, kita lanjut. Oh, masih ada ini articulatio scapulohumeri. Yang ini punyanya hewan anjing dan juga ruminansia ya, seperti sapi, kambing, domba. Kemudian yang sebelah sini punyanya hewan kuda. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa perbedaan. Yang pertama di sini dari kapsul sendinya ya. Kapsul sendi punya hewan anjing dan ruminansia, dia lurus, seret gitu, lurus, tidak terpisah. Sedangkan pada hewan kuda, dia itu terpisah. Nah, separate and intertubercular bursa. Jadi dia terpisah. Ini ada beberapa faktor, karena di hewan kuda itu ada yang namanya incisura glenoidalis. Nah, jadi karena adanya incisura glenoidalis ini, yang membuat cavitas glenoidalis dan juga tuberculum supraglenoidalis ini terpisah, membuat juga akhirnya si kapsul sendinya ini juga terpisah menjadi dua, gitu. Kemudian yang ini, yang kita lihat di sini, ini adalah tuberculum mayor, ya. Yang ini tuberculum minor. Nah, di anjing dan ruminansia dia hanya ada 2 tuberculum, kemudian ada 1 sulcus, nanti sulcusnya itu akan dilewati oleh kapsul sendinya ini, dan juga tendo musculus bicipitis. Tendo musculus bicep brachii. Ya. Jadi dia tumpuk. Kemudian nanti akan diikat oleh ini retinaculum humeralis transversus. Sedangkan pada hewan kuda, dia itu kan ada 2 sulcus ya, namanya sulcus bicipitis. Jadi satu kapsul sendi
ini masuk di satu sulcus, kemudian nanti satu tendomusculus biceps ini juga di satu sulcus. Nah, dia sejajar gitu bentuknya. Kemudian setelah itu ada yang melekat, ini namanya retinaculum humerales transversus. Jadi retinaculum humerales transversus itu dia membentang atau melintang dari tuberculum mayor ke tuberculum minor. Itu aja untuk perbedaan artikulasi scapulohumeri punya anjing dan ruminansia dibanding dengan hewan kuda. Kalau yang pink ini adalah musculus ya. Musculus biceps brachii. Kan kalau yang putih itu tendonya, kemudian yang pink ini muskulusnya. Ingat tendo itu struktur apa? Struktur yang menghubungkan tulang dengan muskulus. Gitu. Oke, kita lanjut. Setelah dari scapula dan juga humerus, kita lanjut ke tulang yang ada di bawah humerus, itu ada radius dan juga ulna. Nah, jadi di sini ada 3 tulang. 3 tulang itu akan membentuk articulatio cubiti. Jadi articulatio cubiti itu terdiri dari 3 articulatio. Ada articulatio humero-ulnaris, dari namanya berarti ini gabungan persendian yang terbentuk oleh os humerus dan juga os ulna. Ya, ini os humerus dan juga os ulna. Kemudian ada persendian articulatio humero-radialis. Jadi dia tipe persendian yang dibentuk oleh os humerus dan juga os radius. Kemudian ada persendian articulatio radio ulnaris pars proximal. Jadi radius dan juga ulna di bagian atas. Itu ya, articulatio cubiti ada 3 articulatio. Articulatio humero-ulnaris yang pertama, ini bagian apa yang di os humerus yang berperan? Itu bagian facies trochlearis. Nah, kalian bingung kan? Facies trochlearis itu apa? Jadi, trochlea itu kan nama lain dari condylus medialis. Nah, condylus medialis itu punya facies, punya permukaan sendi. Jadi namanya facies trochlearis. Facies trochlearis di bagian bawah sini ya. Trochlearis itu diambil dari kata trochlea nama lain dari condylus medialis. Kemudian untuk bagian apa yang atau struktur apa yang berperan pada os ulna itu struktur incisura semilunaris. Nah, ini ya, irisan yang seperti bulan adalah incisura semilunaris. Jadi ini adalah articulatio humero-ulnaris yang pertama. Kemudian yang kedua ada articulatio humero-radialis. Yang berperan di os humerus masih sama, yaitu facies trochlearis ya, facies trochlearis. Yang di os radius yaitu di bagian fovea capitularis osis radii. Nah, ini fovea capitularisnya. Ini. Jadi di sini persendian articulatio humero-radialis antara humerus dengan radius. Kemudian yang ketiga ada articulatio radio-ulnaris pars proximalis. Jadi ini antara os radius masih tetap sama, yang berperan adalah fovea capitularis bagian sini, dan juga di bagian ulna itu masih tetap sama, ada incisura semilunaris yang ini. Jadi persendiannya di sebelah sini. Ya. Ini adalah articulatio radio-ulnaris pars proximalis. Saat berdiri tegak atau standing position, sudut yang dibentuk adalah kurang lebih 150 derajat. Ini sudut posisi. Oke, ada yang mau ditanyakan dari slide ini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini masih articulatio cubiti ya. Jadi yang segitiga ini adalah musculus anconeus ya, musculus anconeus. Ini dia dekat sama processus anconeus yang ada di os ulna. Nah, jadi ingat-ingat aja processus anconeus dekat sama musculus anconeus. Kemudian H ini untuk humerus, U ulna, R radius. Nah, os radius ini ada 2 musculus. Yang paling kranial
ini adalah musculus bicep brachii, ya, musculus bicep brachii. Lanjutan dari yang tadi di atas itu kan ada tendomusculus bicep brachii. Nah, ini potongan dari muskulusnya. Jadi muskulusnya itu berakhir di os radius. Kemudian yang lumayan agak besar ini adalah musculus brachialis. Musculus brachialis. Kemudian kita lihat di sini ada yang namanya ligamentum colateralis. Nah, ini tadi kayak sempat dengar ya, ligamentum colateralis itu merupakan salah satu bagian dari ligamentum ekstra kapsular ya. Jadi di luar dari kapsul sendi. Ini kalau di epicondylus, nah ini kan epicondylus ya, kita lihat dari sisi medial ada yang namanya ligamentum colateralis medialis. Jadi menghubungkan antara epicondylus medialis dengan bagian proksimal dari os radius. Kalau kita lihatnya dari lateral, nanti namanya lain lagi, yaitu ligamentum colateralis lateralis. Tuh, kemudian di sini ada bursa sinovialis yang nantinya akan menghasilkan cairan sendi. Kemudian ada tendomusculus triceps brachii. Jadi yang depan itu bicep brachii, yang belakang, yang caudal adalah triceps brachii. Kemudian di sini ada penonjolan besar di os ulna, itu adalah tuber olecranon. Setelah itu di bagian bawah, ini ada ligamentum radio ulnare medialis yang menggabungkan antara os radius dan ulna di bagian proksimal, tapi kita lihat dari sisi medial. Kenapa ini bisa tahu dari sisi medial? Biasanya kalau misalkan di sini ada jendolan, ya, ada penonjolan, itu namanya tuberculum radialis ya, dia menjadi penanda sisi medial. Kemudian di hewan kuda dan hewan-hewan lainnya pada os radius ulnanya ini dia membuat suatu celah, namanya adalah spasium interoseum antebrachii. Nanti akan diisi oleh ligamentum interoseum antebrachii. Nah, ini untuk artikulasi cubiti pada hewan karnivora ya, terutama hewan anjing. Jadi untuk radius dan ulnanya dia sama besar. Kemudian untuk celah yang terbentuknya itu lebih besar juga. Dan dari awal sampai akhir ada. Sedangkan pada hewan kuda itu hanya di awal saja, di proksimal. Sedangkan pada hewan sapi di proksimal dan juga di distal. Nah, pada anjing dan kucing, radius ulnanya terpisah. Kemudian di bagian tengah nanti akan dihubungkan oleh ligamentum interoseus antebrachii. Ligamentum interoseus antebrachii. Kemudian di bagian proksimal dan distal nanti akan dihubungkan oleh membrana interoseus. Membrana interoseus. Khusus pada karnivora akan terbentuk suatu yang namanya ligamentum anulare. Jadi dia melingkar di fovea capitularis osis radialis. Ya, ligamentum anulare. Fungsinya untuk rotasi dan juga untuk fleksibilitas persendian cubiti. Tapi bentukan-bentukan lainnya masih sama ya di sini. Ini ada os humerus, yang ini ada os ulna, ini os radius. Kranialnya arah ke sana karena radius menjadi penanda sisi kranial, sedangkan ulna menjadi penanda sisi kaudal. Kemudian kita lihat ini dari sisi medial. Nah, di sini ada ligamentum kolateral. Ligamentum kolateral itu biasanya kita lihat dari sisi lateral maupun medial. Karena ini dari sisi medial, maka namanya ligamentum colateralis medialis. Dia menghubungkan bagian epicondylus medialis dengan bagian proksimal dari os radius. Os radius ada dua muskulus ya. Yang pertama ini ada muskulus bicep brachii. Yang kedua di sini ada musculus brachialis. Ini hanya potongannya saja. Potongan muskulusnya saja. Kemudian yang ini kita lihat dari sisi lateral. Dari sisi lateral ini ada yang namanya ligamentum colateralis lateralis. Menghubungkan antara epicondylus lateralis os humerus dengan bagian proksimal dari os radius. Kemudian ini ada yang tahu apa?
Ini pada hewan anjing, kemudian di bagian proksimal dari spasium interoseum antebrasii. Ini namanya apa? Membrana interoseus bukan kah? Ya, betul. Membrana interoseus. Kalau yang di tengah, nanti jawabannya lain lagi, yaitu ligamentum interoseus antebrasii. Yang di bawah jawabannya tetap sama kayak di awal, membrana interoseus. Oke, kita lanjut ke ekstremitas caudalis. Ini yang lumayan cukup susah ya. Tapi nggak apa-apa, diperhatikan. Yang pertama ada articulatio sacroiliaca. Jadi dari namanya, dia gabungan dari os sacrum atau os vertebrae sacralis yang bentuknya kayak capung ya, dengan os ileum. Salah satu tulang kokse. Tulang kokse kan ada 3. Ada os ileum di depan, kemudian ada os pubis di ventral, dan ada os isium di caudal. Tuh. Nah, kalau ini artikulasi sacroiliaca berarti dia gabungan dari os sacrum di dorsal dengan os ileum di bagian kranial. Gambar yang ini kita lihat secara kranial ya, karena di sini dia bulat sempurna, kemudian tidak ada penonjolan di bagian kranialnya ya. Kalau dari caudal itu kan ada penonjolannya. Nah, bagian apa di os sacrum yang berperan? Itu bagian facies auricularis alae osis sacrum. Bagian apa di os ileum yang berperan? Tetap sama namanya facies auricularis juga. Nah, walaupun di sini dia sama-sama ada mengandung kata facies, ya, harusnya kan dia sinovialis ya. Tetapi ternyata tidak. Dia lebih bersifat sympondrosis dan ada 2 alasan di sini. Karena yang pertama dia tidak ada kapsul sendi yang mencirikan tipe sinovialis. Jadi tipe sinovialis ini hal yang paling penting adalah harus ada kapsul sendi. Di kapsul sendi ada membrana sinovialis yang fungsinya untuk memproduksi cairan sendi. Gitu. Kalau nggak ada cairan sendinya, nanti gerakannya itu dia tidak bisa apa ya, jadi gerakannya itu terbatas gitu, tidak bisa bebas. Sedangkan kan untuk persendian sinovialis atau diartrosis itu kan nama lainnya persendian sesungguhnya, jadi dia harus membutuhkan pergerakan yang fleksibel. Kemudian yang kedua ada struktur fibrokartilago. Nah, ini yang sangat-sangat mencirikan persendian sympondrosis ya, yang menghubungkan os ileum dan os sacrum. Gitu. Jadi facies auricularis osis sacrumnya itu dia ada di bagian caudal. Sedangkan yang facies auricularis os ileumnya ada di bagian kranial. Jadi mereka nanti saling menyatu si facies auricularisnya. Tapi antar 2 facies itu tidak serta-merta langsung menyatu, cuma ada bantuan struktur fibrokartilago. Nah, karena ada struktur fibrokartilago ini, maka dia lebih bersifat ke sympondrosis dibanding sinovialis. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Masih articulatio sacroiliaca. Nah, ini aku mau ngenalin ada beberapa ligamentum di bawah dari tuber coxae. Yang pertama di tuber coxae ini ada melintang satu ligamentum panjang sampai ke pecten osis pubis, penyatuan os pubis. Ya, ini adalah ligamentum inguinalis. Ya, ligamentum inguinalis. 3/4 perjalanan dari ligamentum inguinalis nanti dia akan bercabang ya, bercabang menjadi ligamentum iliopectineus. Ligamentum iliopectineus. Nah, di sini ada terbentuk suatu lakuna ya. Yang awal ini yang dibentuk oleh ligamentum inguinalis, nama lakunanya adalah lakuna muscularis. Nanti akan terbersit musculus iliopsoas. Jadi musculus iliopsoas ini gabungan dari musculus iliacus dan psoas mayor. Mungkin kalian belum pernah dengar ya, ini ada nanti ya kita lihat di semester 2. Kemudian akan keluar juga nervus femoralis. Kalau di ligamentum iliopectineus ini akan terbentuk lacuna vascularis.
Vaskularis berarti hubungannya sama arteri vena. Arteri vena yang sama yaitu arteri vena femoralis. Gitu. Kita lanjut lagi ke masih artikularis sakroiliaka. Tadi kan kita bahasnya di bagian kranial ya, sekarang kita bahas ke bagian kaudalnya. Di sini kalau kalian masih ingat ada bentukan lembah, bukit, kemudian ada lembah lagi. Nah, lembah yang pertama itu kan besar, namanya adalah Incisura ischiadica mayor. Kemudian yang kecil ini Incisura ischiadica minor, di tengah-tengahnya ada bukit namanya Spina ischiadica. Nah, nanti dia itu bentukan pada hewan hidup akan ada ligamentum ya. Jadi dia tidak dibiarkan kosong gitu, ada ligamentum. Ligamentum yang terbentuk di dekat foramen ischiadica mayor ini adalah ligamentum sacrospinosum. Jadi ligamentumnya melintang di antara os vertebrae sacralis di atas dengan ini spina ischiadica. Jadi namanya ligamentum sacrospinosum. Nah, karena dia membentang antara sakrum dan juga spina ischiadica, maka dia akan membentuk suatu bulatan. Di sini namanya foramen ischiadica mayor. Foramen ischiadica mayor ini nanti akan terbersit atau akan keluar arteri vena nervus gluteus cranialis, arteri vena nervus gluteus cranialis, dan juga nervus ischiadicus. Nervus yang paling besar, yaitu nervus ischiadicus. Kemudian di incisura ischiadica minor nanti akan terbentuk ligamentum sacrotuberosum. Berarti dia terbentang di antara os sacrum dengan tuber ischiadica. Nah, miliknya os ischium. Ini ligamentum sacrotuberosum. Dia membentuk suatu foramen namanya foramen ischiadica minor. Dari foramen ischiadica minor ini nanti akan lewat arteri vena nervus gluteus caudalis. Arteri vena nervus gluteus caudalis. Itu ya, jadi yang membedakan adalah arah seratnya. Kemudian di dorsal, di antara facies auricularis os ileum dan juga facies auricularis os ischium, itu kan tadi tidak serta-merta langsung ketemu ya. Tapi di sini akan ada hubungan ligamentum, namanya ligamentum sacroiliaca. Jadi sacrum sama ileum dorsalis, karena letaknya ada di dorsal. Ligamentum sacroiliaca dorsalis. Itu untuk bentukan-bentukannya itu harus kalian ingat ya. Jadi di awal tadi ada ligamentum inguinalis ya, ligamentum inguinalis. Kemudian yang ini ligamentum apa, ada yang tahu? Iliopectineus. Iya, iliopectineal. Kemudian di atas ini ligamentum sacroiliaca dorsalis. Kemudian di sini ligamentum sacrospinosum. Yang paling kaudal ini ligamentum sacrotuberosum. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Masih sama, ini ligamen articulatio sacroiliaca pada hewan sapi dan juga anjing. Jadi kalau kita lihat sangat signifikan perbedaannya ya. Di hewan anjing itu dia tidak mempunyai ligamentum sacrospinosum kosong, tapi di sini hanya ada ligamentum sacrotuberosum. Dan itu pun dia hanya membentuk suatu pita ya, tipis. Makanya di anjing itu sering terjadi kasus prolapsus perianal. Ya, prolapsus itu dia keluar semua organ-organnya, perianal berarti di sekitar usus. Jadi keluarnya suatu organ di sekitar usus. Karena yang pertama itu bisa faktor anjingnya sendiri ya, aktif atau tidak. Kemudian dari ligamentumnya juga yang memang tipis. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Tadi yang ini nggak punya apa, Kak? Nggak punya ligamentum sacrospinosum yang di depan sini. Ya, kosong kan dia. Hanya Oh, sacrotuberculum. makasih. Oke, kita lanjut. Nah, ini symphysis pelvis. Dia masuknya ke persendian cartilaginosa ya. Tapi dia pakai fibrocartilago yang jenis tulang rawannya keras. Symphysis pelvis ini dibentuk oleh symphysis pelvis pubicum, berarti gabungan dari os pubis. Os pubis kan ada di ventral kranial agak depan sini. Ini adalah symphysis pelvis pubicum. Kemudian symphysis pelvis isium. Di caudal ini symphysis pelvis isium. Nah, ini keduanya itu bisa membentuk suatu garis lurus yang disebut symphysis pelvis. Jadi symphysis pelvis ini penyatuan antara coxa dexter dan juga coxa sinister. Kalau kita lihat apa yang membuat dia menyatu ya, ternyata ada ligamentum. Di bagian kranial, ini ada yang namanya ligamentum pubicum cranialis. Tuh, sedangkan di bagian caudal, nah kenapa kita tahu ini bagian caudal? Karena di sini ada bentukan arcus ischiadicus ya, yang menjadi penanda sisi caudal. Nah, di arcus ischiadicus ini dia tidak dibiarkan bentukannya segitiga bolong gitu gini kayak gini, tapi nanti dia akan diisi oleh ligamentum ischiadicum arcuatum. Ya, ligamentum ischiadicum arcuatum. Kemudian tengah-tengahnya ini nanti akan diisi oleh lamina fibrocartilago intercoxale. Lamina, lembaran, fibrocartilago, suatu jaringan tulang rawan yang keras, intercoxale. Di antara os coxae. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan symphysis pelvis? Kalau nggak ada, kita lanjut ke articulatio coxalis. Nah, kalau kalian ingat, di bentukan masing-masing os coxae ya, itu ada yang namanya acetabulum ya, atau mangkok sendi. Acetabulum itu terdiri dari dua struktur. Ada struktur yang halus, permukaan sendi yang halus, namanya facies lunata, ya, karena dia membentuk suatu bentukan bulan, facies lunata. Kemudian ada suatu struktur legok, namanya fovea fovea articularis kalau nggak salah. Fossa acetabuli, mohon maaf, fossa acetabuli. Itu dua bentukan yang ada di acetabulum. Ada fossa acetabuli dan juga ada facies lunata. Nah, untuk acetabulum sendiri dia itu tidak membentuk bulatan sempurna. Dia juga sama sifatnya kayak cavitas glenoidalis, perlu bantuan cartilago marginale. Nah, cartilago marginale pada cavitas pada apa ini namanya acetabulum itu namanya adalah labrum acetabulare. Nah, ini labrum acetabulare. Jadi labrum acetabulare atau labrum acetabularis ini ada di facies lunata dan juga ada di caput femoris. Nah, supaya bentukannya ini bisa klik sama. Tuh. Kemudian di sini yang kosong itu nanti akan diisi oleh cairan sendi. Makanya pergerakannya itu fleksibel untuk artikulasi coxalis ini. Kemudian di bentukan dari acetabulum kan tadi ada fossa acetabuli ya. Sedangkan di bentukan dari caput femur itu ada yang namanya fovea capitis ossis femoris. Nah, nanti ada suatu ligamen namanya ligamentum teres capitis. Jadi ligamentum teres capitis itu dia menghubungkan antara fossa acetabuli, nah ini fossa acetabuli punyanya acetabulum ke dalam fovea capitis ossis femoris. Namanya adalah ligamentum teres capitis.
Jadi walaupun dia pergerakannya fleksibel, ya bisa muter-muter kakinya, tapi dia nggak bisa copot karena ada ligamentum teres capitisnya ini. Gitu. Nah, ini kita masih lanjut artikulasi coxalis. Ini os ileum ya, kemudian yang ini os isium, os pubis, dan yang ini os isium. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada labrum acetabularis ya, labrum acetabularis. Nah, kemudian pada hewan kuda bentukan dari acetabulumnya itu kan dia seperti huruf C, tidak sempurna. Nah, yang menyempurnakan itu adalah bentukan ligamentum acetabularis transversarius. Ligamentum acetabularis transversarius. Kemudian yang ini tadi udah kita sempat tahu ada ligamentum teres capitis yang dia menghubungkan antara fossa acetabuli dengan fovea capitis osis femoris. Nah, di sini pada bentukan symphysis pelvis ya, symphysis pelvis di bagian kranialnya ada bentukan tendo prepubicum. Nah, tendo prepubicum ini nanti akan berdekatan dengan yang namanya ligamentum accessorius. Nah, jadi ligamentum accessorius itu dia terbentang dari symphysis atau pecten osis pubis ya, pecten osis pubis di kranial, kemudian nanti dia akan masuk ke dalam acetabulum ini ya, dan dia menyatu dengan ligamentum teres capitis. Kemudian diikat oleh ligamentum acetabularis transversarius. Tuh, jadi untuk pembacaannya ini misalkan 3 ligamentum accessorius, ini dia terbentang di antara pecten osis pubis atau penebalan di cranial os pubis sampai ke fovea capitis osis pulmonaris. Kemudian yang ini ligamentum acetabularis transversarius merupakan penghubung fossa acetabulum. Nah, ini. Jadi kalau kalian nanti mau belajar lagi terus bingung bacanya, tadi udah aku jelasin. Ini masih artikulasi coxalis, punyanya hewan anjing ya, dua-duanya punya hewan anjing. Yang ini punyanya hewan kuda. Nah, di sini ada yang beda dari hewan kuda. Di hewan kuda ada tambahan namanya ligamentum accessorius. Ini ya. Kan tadi ini tendo prepubicum, kemudian ada tambahan ligamentum accessorius yang ini. Nah, ini tendo prepubicum, kemudian ada ligamentum accessorius. Ini ligamentum accessorius. Yang ini. Ligamentum accessorius ini dia menghubungkan antara pecten osis pubis dengan fovea capitis osis femoris. Ini juga yang menyebabkan kenapa kuda itu hanya bisa menendang ke arah kaudal saja atau ke arah belakang, karena dia mempunyai ini. Yang pertama tendo prepubicum dengan ligamentum accessorius. Itu yang menyebabkan kuda hanya bisa menendang ke belakang. Oke, artikulasi coxalis sudah selesai. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Ini ke artikulasio genu atau persendian lutut. Jadi artikulasio genu ini sama kayak artikulasio cubiti atau cubiti di awal ya. Dia akan membuat 3 artikulasio atau 3 persendian karena nanti di sini akan menggabungkan beberapa os ya, ada os femur, kemudian ada os patella, ada os tibia, dan juga ada os fibula. Yang pertama ada artikulasio femoropatellaris, berarti ini persendian antara os femur dengan os patella. Ini femur, depannya patella atau tempurung lutut. Kemudian ada artikulasio femorotibialis, berarti dia persendian antara os femur dengan os tibia yang tebal ini.
Nah, ini yang tadi aku jelasin. Jadi di kaudal dari os femur itu ada kondilus, kondilus. Sedangkan di os tibia awalnya juga dia ada kondilus. Nah, kondilus ketemu kondilus kan nggak bisa, makanya nanti akan ketemu bantal sendi yang membantu, namanya adalah meniskus. Gitu. Kemudian ini adalah artikulatio tibiofibularis proximal. Jadi persendiannya ini terbentuk antara os tibia dan juga os fibula dari sisi proksimal atau atas. Gitu. Ini pada hewan manusia ya, kerangkanya. Makanya tibia fibulanya sama panjang. Oke, pertama kita bahas artikulatio femoropatellaris. Jadi bagaimana sih patella itu menempel di os femur? Nah, nanti akan dibantu oleh beberapa ligamentum. Jadi bagian apa di os femur yang menjadi tempat melekatnya patella? Itu bagian troklea. Ya, bagian troklea. Di bagian craniodistal. Di depan bawah ada yang namanya troklea. Kemudian nanti dia akan menempel dengan os patella di bagian kaudalnya. Jadi kaudalnya os patella itu bentukannya halus. Nah, namanya itu adalah facies articularis untuk persendian. Nah, pada hewan kuda, ini kita lihat dari sisi kranial, dari sisi depan, ini adalah os patellanya ya. Ini os patella, yang ini punya hewan anjing, yang ini punya hewan kuda. Nah, kalau kita lihat lagi atau kita ingat-ingat, bentukan patella itu yang atasnya ini kita sebut sebagai basis, yang bawahnya ini kita sebut sebagai apex. Yang ini medialnya, yang ini lateralnya. Ya, kenapa ini bisa menentukan medial? Karena ingat di bagian medial dari patella ada yang namanya processus cartilaginosus atau processus cartilaginosa yang menjadi penanda sisi medial. Maka ini tempurung lutut milik sisi sinister. Oke, kemudian pada hewan kuda ada yang namanya ligamentum patellaris dan dia mempunyai 3 ligamentum patellaris. Ada yang di medial, ada yang di tengah, di middle, ada yang di medial dan juga ada yang di lateral. Sama kayak gambar ini yang pink, ini adalah ligamentum patellaris. Tapi pada hewan anjing dia hanya punya 1 ligamentum patellaris saja di bagian tengahnya atau middle. Jadi untuk ligamentum patellaris itu dia terbentang dari apex os patella, ya ini dari apex os patella sampai ke tibia. Dibentukan tuberositas tibialis, penonjolan di os tibia. Tuberositas tibialis. Gitu. Nah, kalau di kuda kan dia aman ya, kanan, kiri, tengah udah ada yang nempelin. Kemudian kalau di anjing itu dia hanya di tengah aja untuk ligamentum patellarisnya. Kemudian di kanan kirinya nanti akan ada yang namanya ini ligamentum femoropatellaris. Nah, ini ligamentum femoropatellaris. Ini di kanan kirinya. Ligamentum femoropatellaris. Oke, kemudian juga ada yang namanya fibrocartilago parapatellaris ya. Nah, ini fibrocartilago parapatellaris itu biasanya ada di sisi medial. Nih. Dia menghubungkan antara processus cartilaginosa yang ada di sisi medial dengan troklea. Nah, troklea itu adalah bagian dari os femur yang ada di craniodistal. Nih. Ini adalah troklea. Kemudian ada juga yang namanya tendo musculus quadriceps femoris. Nah, ini tendo, biasanya tendo itu warna putih. Kalau musculus baru warnanya coklat. Tendo ini terbentang dari basis os patella dan juga musculus quadriceps femoris. Jadi lengkap ya di anjing, atas bawah kanan kiri itu udah ada yang megangin patelanya istilahnya gitu ya. Yang di bawah ini ligamentum patellaris, terbentang di antara apex os patella sampai tuberositas tibialis. Kemudian kanan kirinya tadi ini ada ligamentum femoropatellaris
Nah, ini patelanya sini, yaitu membentang dari fibrocartilago patellaris yang di medial tadi sampai ke os fabella. Ini ligamentum femoropatellaris. Nah, ini fibrocartilagonya. Kemudian kalau di hewan kuda ada 3 ligamentum patellaris. Jadi kalau kalian ujian lihat gambar ini, warnanya pink ada 3, ini udah jelas hewannya kuda. Gitu, ada yang mau ditanyain dari slide ini? Coba MM ini apa? Ayo, ada yang tahu MM? Ini bahasa Inggris ya. Medial, M-nya 1 medial, M-nya apa lagi? Musculus. Kurang keras? Musculus. Kurang tepat? Coba diingat lagi, Meniskus ini kan ya, Kak? kenapa? Meniskus ya, Kak? Ya, betul. Meniskus. Iya, ini meniskus medialis, ini medial meniskus, yang ini lateral meniskus. Kan kondilus, ketemu kondilus ya. Nggak bisa, harus ada meniskus dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kuning juga meniskus ya. Ini meniskus. Yang ini dari sisi kranial, karena kita bisa lihat adanya tuberositas tibialis. Ini juga dari sisi kranial, karena kita bisa lihat tuberositas tibialis. Kalau dari sisi kaudal, nanti kita bisa lihat incisura popliteal. Sama bentukan stretch mark itu linea popliteal. Nah, ini udah dijelasin tadi ada ligamentum femoropatellaris. Dia terbentang dari bentukan fibrocartilago parapatellaris tadi yang di medial ke os fabella. Nah, os fabella ini bentukan khas, os yang khas hanya ada pada hewan anjing dan kucing, karnivora. Gitu. Jadi ini bagian kaudalnya, yang kranialnya ini. Ini os patella, ini os fabella. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ada ligamentum colateralis, ya. Ligamentum colateralis ini menghubungkan antara epicondylus, ya, dengan os fibula di sini. Ini tampak lateral, berarti ini ligamentum colateralis lateralis. Kalau yang ini tampak medial, menghubungkan antara epicondylus medialis dengan os tibia, proximal os tibia. Karena dari sisi medial namanya ligamentum colateralis medialis. Tuh, kemudian yang biru tua ini tendo dari kelompok musculus extensor. Oke, itu untuk articulatio femoropatellaris. Kita lanjut ke articulatio femorotibialis, jadi gabungan dari os femur dengan tibia. Nah, ini udah sempat dibahas, bentukan apa yang berperan di os femur, yaitu bentukan condylus femoris. Condylus femoris ini ada di bagian belakang dari os femur, ya. Jadi kalau di depannya itu ada troklea tadi untuk menempelnya patella, nah kalau condylusnya baru di bagian belakangnya. Kemudian os tibia juga dia punya yang namanya condylus. Nah, ini udah sempat dibahas. Ada tadi ligamentum colateralis lateralis, dari tampak lateral ini, dia menghubungkan atau terbersit antara epicondylus lateralis, punyanya os femur, sampai kaput os fibula, dan condylus lateral os tibia. Yang ini ya, ini yang tibia, yang ini fibula.
Kemudian ada ligamentum collateralalis medialis. Jadi dia menghubungkan antara epicondylus medialis punyanya os femur sampai ke condylus medial os tibia. Tuh, jadi yang bagian medial ini dia hanya menyentuh tibia saja, benar-benar tibia, sedangkan yang lateral ini dia ada bergeser sedikit ke os fibula. Kira-kira ini hewan apa? Hewan apa ya? Ada yang bisa jawab? Anjing bukan, Kak? Iya, betul. Hewan anjing ya. Ini ada ligamentum femorpatellaris, kemudian ada yang khas os fabella. Nah, slide sebelumnya kan tadi udah sempat dibahas nih, masih sama gambarnya. Kalau kuda dia nanti kayak gini. 3 ligamentum patellarisnya. Kalau yang ini kalian tahu nggak apa? Nah ini, karena ini os tibia, terus ini os fibula, nanti ada ligamentum. Namanya ligamentum interosseus cruris. Gitu. Ini sampai mana ya? Oh, sampai sini ya. Oke. Dan jangan lupa yang biru tua, ini tendo ya, tendo kelompok otot ekstensor. Aku nggak tahu sistem uprak tahun ini kayak gimana buat Sindes, tapi yang dulu itu gambar ya, gambar kayak gini, tapi beda gambar, bukan gambar ini, terus nanti beda warna, nanti warna apa yang ditunjuk itu kalian jawab ligamentum apa, gitu. Ada juga saran kemarin kayak bikin selotip-selotipan gitu dari tulang-tulang diisolasi, nanti ligamentum apa gitu. Jadi kalian harus tahu per ligamentum femoropatellaris misalnya menghubungkan bentukan apa dengan apa supaya memudahkan kalian untuk menjawab nanti. Nah, ini kita masih bahas ligamentum femorotibialis. Ini sih slide yang lumayan agak penuh dan susah ya. Nah, jadi di sini ada beberapa keterangan FETIMM itu kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini aku mau bahas untuk preparat yang atas. Ini punya hewan kuda. Dia dari sisi kaudal. Kenapa dari sisi kaudal? Karena ingat kalau femur dari sisi kaudal kita bisa lihat ada condylus. Nah, MCF ini medial condylus femur. Ini yang medial, LCF ini lateral condylus femur. Itu ya. Nah, ini sisi dexter. Kemudian yang ini juga kita bisa lihat masih sama ya. Ini dari sisi kaudal karena kita lihat di sini di bagian os tibianya ini ada incisura popliteal. Kalau di bagian kranial biasanya ada tuberositas tibialis. Ya. Oke, kemudian yang ini kita lihat dari sisi kaudal juga karena kita bisa lihat ada bentukan condylus lateralis maupun medialis punya os femur. Sedangkan yang ini kan nggak bisa kita lihat kondilusnya ya. Hanya ada patella di sini. Patella penanda sisi kranial. Kita bahas ligamentum-ligamentumnya. Yang pertama ada yang namanya ligamentum meniscotibialis caudalis. Nah, menisco berarti dia ada unsur meniskusnya. Nah, ini dia membentang di antara caudal meniscus. Kita lihat yang mana ya meniscus. Nah ini kan dari sisi kaudal ya. Nah ini juga sisi kaudal meniskus. Oh ini sisi kaudal meniskus. Yang kuning-kuning ini meniskus. Sampai intercondyloidea kaudal. Ya, intercondyloidea itu adalah intercondylus. Jadi di antara tengah-tengah condylus di sini.
Nah, yang merah ini adalah ligamentum meniscotibialis caudalis. Kalau di gambar ini yang ini, merah-merah. Kemudian ada ligamentum meniscotibialis cranialis. Yang ini dari sisi kranial. Nah, ini ya. Walaupun ini dari sisi kaudal, tapi yang depan ini kranialnya. Yang belakang ini kaudalnya. Itu ya. Jadi yang ini ligamentum meniscotibialis cranialis. Dia terbentang dari sisi kranial meniskus, ya ini kan meniskus di sisi kranialnya, sampai ke intercondyloidea cranialis. Jadi intercondylus di bagian depan cranialis. Itu ya, dua ligamentum tambahan, ligamentum meniscotibialis cranialis dengan ligamentum meniscotibialis caudalis. Jadi dia berseberangan. Ya, kita tambah satu lagi, ada yang namanya ligamentum meniscofemoralis. Ligamentum meniscofemoralis. Nah, ini ya, tipe meniscofemoralis. Jadi, ligamentum meniscofemoralis ini dia terbentang di antara meniskus lateral, ini ya, meniskus lateral, sampai fossa intercondylaris os femur di sini, di tengah. Legokan di antara condylus, fossa intercondylaris os femur. Nah, ini namanya ligamentum meniscofemoralis. Ligamentum meniscofemoralis. Sama kayak bentuknya ini. Nah, MFL, meniscofemoralis ligament. Nah, ini juga sama ya kayak ini. Enggak, beda-beda. Dah. Nih, yang bentukan di sini, yang bentukan merah ini ligamentum meniscotibialis caudalis tuh yang nomor 6 ini. Kalau yang CACL ini sama kayak ini, cruciatum caudalis. Cruciatum caudalis. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Satu ligamentum lagi, ini ada ligamentum cruciatum cranialis. Nah, ini kita lihat dari sisi kranial, karena kita bisa melihat adanya tuberositas tibialis di sini ya. Nah, kemudian ini kan harusnya ada patella. Tapi patelanya dicabut, makanya kita bisa ngelihat bentukan si condylusnya ini. Patella dan trokleanya nggak ada ya. Jadi kita langsung ngelihat, ini trokleanya, yang ini condylusnya. Tapi patelanya itu dicabut, makanya kita bisa lihat bentukan condylus, walaupun ini dari sisi kranial. Nah, ini aku mau ngenalin ada satu lagi ligamentum cruciatum cranialis. Dia terbentuk atau terbersit di antara caudomedial condylus lateralis. Ini kan condylus lateralis. Kenapa aku tahu ini condylus lateralis? Karena dia searah sama os fibula. Os fibula kan penanda sisi lateral. Sampai intercondylaris cranial os tibia. Intercondylaris. Oh, berarti intercondylaris itu di antara condylus di sisi kranial os tibia. Nah, inilah ya. Sama di sini. Ligamentum cruciatum cranialis. Caudomedial condylus lateralis, ini kan condylus lateralis ya, karena di sini ada ML meniscus lateralis sampai ke intercondylaris cranial os tibia ini di tengah. Kemudian ini ada FCPPL, fibrocartilago parapatellaris lateral. Yang ini fibrocartilago parapatellaris medial. Gitu. Nah, ini ada keliru ya. Nah, ini kan benar ya, ligamentum meniscofemoralis. Letaknya di sini ya, ligamentum meniscofemoralis. Tapi di gambar ini, dia malah di sini ligamentum meniscofemoralis. Salah ya, ini harusnya CACL.
cruciatum caudalis. Nah, ini cruciatum caudalis. Ini cruciatum caudalis. Salah. Oke, tadi cruciatum cranialis, kita lanjut ke ligamentum cruciatum caudalis. Untuk ligamentum cruciatum caudalis, dia letaknya di fossa sisi caudolateral condylus medialis os femur. Nah, ini berarti ya, condylus medialis, karena dia tidak sejajar dengan os fibula, maka ini condylus medialis. Sampai ke incisura popliteal. Jadi dia ke arah depan, ke arah caudal, sana ke belakang. Karena kan ini kita lihat dari sisi kranial ya. Jadi dia ke arah belakang, ke incisura popliteal os tibia. Itu kalau di skematiknya yang ligamentum cruciatum caudalis yang ini. Jadi ini kan kita lihat dari sisi caudal. Dari sisi caudal biasanya kan ada incisura popliteal. Nah, ini kan dia arah tujuannya ke incisura popliteal. Jadi yang udah nempel di incisura popliteal ini adalah ligamentum cruciatum caudalis. Itu dia seberangan sama depannya yaitu ligamentum cruciatum cranialis. Itu ini masih sama articulatio femorotibialis. Ini hanya ada pada hewan anjing ya, ada yang namanya ligamentum genukularis transversarium. Jadi dia letaknya di antara meniscus cranialis. Jadi ini kan meniscus lateralis, yang ini meniscus medialis, tapi di arah depannya. Jadi meniscus cranialis di sebelah sini. Ini ada ligamentum genukularis transversarium. Kemudian tadi yang ini ligamentum patellaris. Kanan kirinya ini apa yang warna kuning? Ligamentum femoro nih loh, ligamentum femoropatellaris. Oke, dari artikulasi femorotibialis ini ada yang ditanyakan sebelum masuk ke tibiofibularis proximal. Kalau misalkan masih bingung, nanti bisa dipelajarin lagi. Kalau udah dapat jawaban, kalau udah dapat pusing terus mau bertanya, boleh nanti tanya aja di grup atau di PC. Ini kita lanjut ke artikulasio tibiofibularis proximal. Nah, jadi di sini di perparat anjing, os tibia sama fibulanya itu sama ya, sama panjangnya. Kemudian dia nanti akan membentuk suatu spasium interosium cruris ya, yang nantinya akan diisi oleh membrana interoseus. Membrana interoseus. Kalau tadi di os radius ulna, membrana interoseusnya itu dia di proximal sama distal ya. Di tengah-tengahnya tadi ada ligamentum interoseus brasii. Ya, antebrasii, ligamentum interoseus antebrasii. Nah, tapi kalau di tibia fibula ini, dia dari atas sampai bawah langsung diisi oleh membrana interoseus. Nah, ini membrana interoseus juga. Yang kuning-kuning ini membrana interoseus. Ini pada hewan kuda, karena di sini kita bisa lihat ada 3 ligamentum patellaris. Kemudian yang biru ini ada yang tahu apa? Oke, nggak akan kita selesaiin tutornya sebelum ada yang jawab.
Nah, ini aku kasih clue. Ini adalah os patella ya. Atasnya itu basis, ini apex. Kemudian yang ini medialnya, ada prosesus cartilaginosa yang menghubungkan prosesus cartilaginosa dengan bentukan troklea di os femur. Nah, ini bentukan kecil ini namanya apa? Fibrocartilago patellaris medialis. Apa? Boleh diulangi? Ya, diulangi please. Fibrocartilago parapatellaris medialis, Kak. Ya, betul. Fibrocartilago parapatellaris medialis. Kemudian yang warna ungu ini apa? Ungu biru tua. Susah ya, jangan dulu biru tua kalau itu. Kuning deh. Kuning. Iya, betul, meniskus. Berarti yang warna pink apa? Dia menghubungkan epicondylus ini di samping-samping. Yang ini kan tadi medial. Berarti ini apa nih? Ayo, gak ada post test tapi harus dijawab nih. Kalau ligamentum yang di epicondylus namanya ligamentum apa? Ya udah diem-dieman terus ya sampai jam 10. Oh, femoropatellaris kan tadi hanya di hewan anjing. Ini kan hewan kuda. Ligamentum extracapsularis colateralis. Iya, colateralis apa? Medialis apa lateralis? Iya, betul. Karena di atasnya kan tadi ini ada fibrocartilago ya. Berarti ini yang medialnya. Yang ini baru ligamentum colateralis lateralis. Nah, berarti yang ungu tua ini apa nih yang ungu tua? Ligamentum cruciaticum caudali. Oh, bukan. Kan ini dari sisi kranial. Kalau dari sisi kranial belum kelihatan. Yang tadi susah-susah. Kalau dari sisi kaudal baru.
Clue-nya apakah? Nanti ujian gak ada clue ya. Clue-nya itu dia tendo. Betul. Tendo kelompok musculus extensor. Nah, kalau yang dari sisi kaudal baru ini bisa kelihatan yang tadi susah-susah ya. Meniskusnya ini nanti kalian ya lihat sendiri aja lah ya di PPT-nya. Karena ini udah malam juga, udah jam 9. PPT-nya juga udah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita akhiri. Adakah yang mau bertanya? Kalau Ada cukup, Kak, masih meresapi. aduh, aku pikir meresapi, benar-benar meresapi. Ternyata meresapi. Oke, ya udah kalau gitu. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di PC boleh, di grup juga